seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Alif lam setelahnya huruf kaf. Nun sukun setelahnya huruf ta. Huruf ta inilah yang harus. Hukum mem sukun itu dia lebih ringkas, cuman ada 3 bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga nantinya dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Makkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-71. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu surah Ali Imran ayat yang ke-71 ini dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sekarang mari bersama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ya dibaca panjang. Kenapa kok ya dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ya seperti itu? Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i itu berubah menjadi mad jaiz munfasil seperti itu? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja dia? Seperti yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Kami jelaskan cara memahami masing-masing daripada rumus tersebut. Rumus 1 warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Ada huruf yang memiliki baris kasroh ya, baris di bawah. Kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf sukun sebelumnya harokat dhammah.
Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif, sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Kemudian nantinya di dalam Al-Quran itu pada mad tabi'i, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu tampak, huruf madnya itu ada, kelihatan. Jadi di tulisannya itu ada huruf madnya begitu. Kemudian nantinya untuk menunjukkan tanda panjang, bisa juga huruf-huruf mad itu nantinya tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Namun pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang nanti huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Hanya dikira-kirakan huruf madnya diganti dengan tanda-tanda panjang yang seperti warna-warna biru itu. Jadi yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Pada dasarnya adalah rumus yang warna hitam seperti itu. Kalau pada mad tabi'i dan sesuai dengan kotaknya masing-masing. Kayak gitu. Kalau misalkan nanti yang memakai rumus-rumus pada media gambar itu nanti huruf hamzah, maka nanti dia menjadi mad badal kayak gitu. Nah, sekarang ya dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, rumus 3 warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, bertemu kita dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, ada tanda baca fathah atau baris fathah. Tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingganya ya dibaca panjang. Nah, ya dibaca panjang pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah. Tetapi di lain kata atau di lain kalimat, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Namun untuk mad jaiz ini ada juga yang membacanya itu dengan panjang 2 harokat. Nah, mungkin nanti bagi yang belum paham gitu ya, Bapak Ibu akan bertanya-tanya, loh tadi dikatakan huruf hamzah, mana huruf hamzahnya nih kayak gitu. Nah, jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, tapi huruf alifnya itu memiliki tanda baca, ada barisnya, ada harokatnya. Kayak gini nih, huruf alif nih, tapi dia ada tanda bacanya nih, ada barisnya nih. Huruf alif kalau dia memiliki harokat, memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif itu, tapi itu adalah huruf hamzah. Nah, itu ya. Nah, kita panjangkan. Ya ahlal kita, alif lam setelahnya huruf kaf. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf kaf itu termasuk kan ya Bapak Ibu, salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Termasuk kan ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf kaf. Dikarenakan huruf kaf ini huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Nah, jadi supaya tidak bingung nanti, dulu saya nih belajarnya kok alif lam qamariyah, ini kok izhar qamariyah, ini kok izhar qamariyah, ini kok dikatakan alif lam qamariyah gitu. Itu maksudnya sama saja. Kayak gitu supaya enggak bingung. Karena cara membaca huruf lamnya itu dia dibaca izhar qamari. Maksudnya dibaca izhar itu huruf lamnya itu dibaca jelas, terbaca huruf lamnya, ada tanda bacanya kayak gitu. Ya ahlal lal, terbaca kan lal gitu. Lal kita, ta dibaca panjang. Perhatikan kembali rumus 3 yang warna biru. Kenapa kok ta dibaca panjang? Nah, jadi kalau baca Al-Quran bertemu dengan huruf
Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga ta dibaca panjang. Nah, tadi kami katakan enggak tuh, rumus 3, rumus yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus yang warna hitam. Jadi rumus 3 yang warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam, kayak gitu. Cara memahami rumus 3 warna hitam kami jelaskan sekali lagi dengan pelan-pelan ya, rumus 3 warna hitam itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, di rumus 3 warna hitam itu ada alif kan, ada alif tuh. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathahnya ada titik-titik kan situ. Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi dapat kita simpulkan cara memahami rumus 3 warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu dengan alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang kayak gitu. Nah, kemudian kalau mad tabi'iynya itu ditulis dengan tanda panjang yang bentuknya seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf alif. Kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam itu. Dapat kita kira-kirakan di sini ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah ya huruf ta ini, karena huruf ta ini yang dibaca panjang kayak gitu. Tadi kan cara memahami rumus 3 warna hitam, kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Kalau misalkan masih bingung, silakan perhatikan media gambar yang kami tampilkan itu, yang kami kasih tanda panah itu. Nah, di situ kan apa kita lihat itu? Di situ kan ada huruf Arab yang disambung, kemudian ada huruf Arab yang dipisah-pisah. Nah, di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf ta, seperti itu. Nah, jadi mana tahu nanti Bapak dan Ibu berminat untuk memiliki Al-Quran seperti media gambar yang barusan kami tampilkan itu, ada huruf Arab yang disambung, ada huruf Arab yang dipisah-pisah, ada tulisan Latinnya juga gitu. Nah, silakan langsung diklik di bagian produk. Nah, nanti langsung bisa dibeli karena produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Al-Quran tersebut kami pikir sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk membantu melancarkan bacaan Al-Quran di rumah kayak gitu. Kalau misalkan masih bingung juga nih, ya sudah, kita pahami dulu yang mudah-mudah saja kayak gitu. Oh, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, oh huruf tersebut dibaca panjang kayak gitu. Sehingga ta ini dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Kita bilimatal bisu, su dibaca panjang. Kenapa kok su dibaca panjang? Nah, sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Cara memahami rumus 2 warna hitam kami jelaskan kembali. Di situ kan ada huruf waw sukun tuh, atau huruf waw mati. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja ya. Huruf waw sukun, sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah kan, di situ ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat dhammah itu tadi. Sebab dia memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Dapat kita pahami bahwasanya rumus 2 warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Seperti itu. Contoh dalam bacaan. Baca Al-Quran kita bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun di sini ada ini nih, ada harokat dhammah. Ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang nih. Huruf yang memiliki harokat dhammah, yang memiliki tanda baca dhammah ini kan huruf sin nih. Makanya huruf sin kita baca panjang kayak gitu. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Talbisunal haqqo bil ba, alif lam setelahnya huruf H. Perhatikan lagi media gambar di samping. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah dapat memahami hanya dengan memperhatikan huruf alif lam yang letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya nih. Huruf lamnya ini ada tanda huruf matinya nih ini. Nah, alif lam bertemu dengan huruf H. Sekarang perhatikan huruf H itu termasuk kan ya Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf H, dikarenakan huruf H huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah.
Huruf lamnya dibaca jelas. Dibaca idhar. Talbisunal nal terbaca kayak gitu. Idhar dibaca idhar qamari. Lamnya lam qamariyah. Nal haqqabil ba. Alif lam setelahnya huruf ba. Huruf ba termasuk kan Bapak Ibu salah satu huruf qamariyah masih. Huruf alifnya mana? Ini disambung dengan huruf ba nih. Alif di sini tuh dia hamzah wasol ya Bapak Ibu. Ini kan kayak gini nih, hamzah wasol ini. Ini kalau kita memulai dari hamzah wasol itu dibaca huruf hamzahnya kayak gitu. Alif lam bertemu dengan huruf ba, huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Bil ba dibaca panjang. Kenapa kok ba dibaca panjang? Nah, penjelasannya itu kita lihat lagi media gambarnya ya. Penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Nah, tadi masih ingat kan ya, tadi sudah kami jelaskan dengan pelan-pelan cara memahami rumus 3 warna hitam tuh. Kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka hurufnya dibaca panjang. Contohnya dalam bacaan tuh seperti ini. Kita baca Al-Quran nih bertemu alif. Di sini ada alif nih. Di sini alifnya itu disambung dengan huruf ba. Namun nanti ada huruf alifnya yang disambung, ada huruf alifnya yang tidak disambung kayak gitu. Jadi jangan berfokus pada sambung menyambungnya, jangan. Yang terpenting kita baca Al-Quran bertemu alif, ada alif. Sebelum alif, kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah sini nih. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih. Ada harokat fathah, ada baris fathah nih, baris miring nih harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathah di sini adalah huruf ba kan, maka huruf ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Bil batili wa taktumu, huruf kaf dia sukun, kita baca seperti ini. Watak. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Seperti memercik saja dia. Watak. Jangan dibaca watako. Jangan ya, salah kalau kayak gitu dia mantul. Huruf kaf ini dia jangan dibantulkan. Dia bukan huruf qalqalah, bukan. Jadi kita alirkan saja. Watak. Jadi ada nafas yang mengalir ketika mengucapkannya. Watak. Karena huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas kayak gitu. Watak tumu, mu dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar. Karena tadi sudah kami jelaskan di atas. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah dapat tahu nih, kenapa kok mu dibaca panjang? Apa tanda panjangnya mu seperti itu? Penjelasannya sama. Kenapa kok su dibaca panjang? Sama kenapa kok mu dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu penjelasannya itu terletak di rumus 2 warna hitam. Penjelasannya tadi itu. Kenapa kok mu dibaca panjang? Kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah nih ya, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang kayak gitu. Sehingga mu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa taktumunal, alif lam setelahnya huruf h. Di atas ini alif lam setelahnya huruf h. Sama nih hukumnya, masih ingat Bapak Ibu? Sama ya di sini ya. Hukumnya alif lam qamariyah juga. Ini alif lam qamariyah nih, ini alif lam qamariyah. Haqqo wa antum, nun sukun setelahnya huruf ta. Perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya tuh nun sukun. Kemudian di situ juga ada bacaannya tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3, seperti yang kita lihat pada media gambar. Ada nomor 1 itu baris 2. Nanti letaknya dia di bawah huruf, ada baris 2 di atas huruf, namanya fathatain. Baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang satunya lagi dhammatain. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Mengapa kami katakan dengan memperhatikan huruf setelahnya? Ya kalau misalkan kita baca Al-Quran, kita berhentinya itu di huruf nun sukun atau berhentinya itu di huruf yang memiliki tanda baca tanwin, ya tidak terjadi hukum tajwid. Kan terjadinya hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya kayak gitu. Kecuali nanti kalau misalkan ada tanwin setelahnya hamzah wasol, ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nanti itu ada pembahasan tersendiri kayak gitu. Nah sekarang ini kita sudah tahu nih gitu ya,
di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di sini kita temui di sini ada nun sukun. Oh, di sini ada nun sukun. Berarti di sini karena di sini ada nun sukun terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf ta. Huruf ta inilah yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa kayak gitu. Kita lihat media gambarnya. Huruf ta itu termasuk salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Supaya kita bisa memahami dan menguasai hukum ikhfa hakiki, maka harus kita hafal huruf-hurufnya kayak gitu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta itu masuk pada ikhfa hakiki aqrab, karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Maka cara membaca ikhfa itu dibaca samar. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dibaca samar. Dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfanya kayak gitu. Sehingga ini kita baca waan, jangan dibaca waang, jangan dibaca waan jelas itu jangan. Kita baca waan gitu. Dan tidak semua ikhfa itu condong berbunyi eng ya. Ini jangan dibaca waang itu jangan. Ikhfa hakiki yang dia condong berbunyi eng ketika kita mengucapkannya itu, kalau misalkan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki kaf dengan qaf, itu saja yang condong berbunyi eng kayak gitu. Nah, selebihnya dia tidak condong berbunyi eng. Jadi jangan dibaca eng semuanya, jangan. Kemudian dia juga setelah disamarkan juga didengungkan. Jadi di bagian an-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita dengungkan, kita gunahkan. Nah, kira-kira sepanjang 2 harokat. Wa antum seperti itu. Mem sukun setelahnya huruf ta. Perhatikan media gambar di samping. Kalau baca Al-Quran itu setiap bertemu dengan huruf mem sukun, maka di situ terjadi hukum tajwid. Nah, hukum mem sukun itu dia lebih ringkas, cuman ada 3 bentuk hukum. Itu di luar tiba-tiba turun hujan ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan ada suara hujannya masuk ke dalam mic. Nomor 1, kalau ada mim sukun bertemu huruf ba hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim hukumnya idgham mimi. Nomor 3, di situ ada bacaannya idhar syafawi. Nah, silakan Bapak Ibu baca keterangannya itu ya. Kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Kayak gini nih. Ini mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, mim sukun atau mim mati. Bertemu dengan huruf ta, di sini huruf ta, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya idhar syafawi. Maka dibaca jelas. Mim sukunnya dibaca jelas, kemudian tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Wa antum ta'lamun. Mun dibaca panjang. Ini kalau kita tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di huruf nun, kita wasolkan wa antum ta'lamuna dan langsung kita teruskan, kita sambung gitu, maka panjangnya mu tetaplah menjadi mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi tadi kita bacanya itu berwakaf, berhenti di huruf nun, sehingganya mu ini dari mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui, mad tabi'inya yang mana? Kenapa kok mu dibaca panjang? Nah, harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok mu dibaca panjang. Penjelasannya sama, kenapa kok mu ini tadi dibaca panjang, kenapa kok su dibaca panjang kayak gitu. Kalau di media gambar tadi itu dirumus 2 warna hitam penjelasannya. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun di sini ada harokat dhammah nih. Ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Misalnya mu dibaca panjang. Mu dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Bertemu dengan huruf yang dimatikan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya itu adalah huruf nun. Maka mu ditambah huruf nun yang disukunkan menjadi mun. Dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting itu konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu dalam setiap kita membaca Al-Qur'an, panjangnya mad arid li sukun itu harus kita baca sama panjangnya. Baca Al-Qur'an kita atau sholat tuh baca Al-Fatihah. Kalau misalkan mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, semua mad arid li sukun yang kita temui kita panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat.
Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat kayak gitu. Harus konsisten, nggak boleh selang-seling. Ya. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca ta'lamun. Jangan dibaca ta'lamuna baru berwakaf, baru berhenti gitu. Jangan salah. Tapi kita baca ta'lamun. Huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Qur'an nih, berwakaf kita berhenti kita di huruf nun. Untuk di sini huruf nun tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita matikan, kita sukunkan. Sehingganya kita baca ta'lamun. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sampai di sini belajar pengajian Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.